warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puput Novel dengan NIM 2101060062, merupakan mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang katabolisme lipid, proses-proses dan juga tahapan-tahapan yang terjadi di dalam katabolisme lipid. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu katabolisme. Jadi, katabolisme adalah serangkaian proses katabolisme yang terjadi dalam sel untuk menguraikan molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, biasanya dengan melepaskan energi. Katabolisme berperan dalam memecah nutrisi seperti karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh sel. Selain itu, hasil katabolisme juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses anabolisme yang membangun molekul kompleks dalam sel. Selanjutnya kita masuk pada katabolisme lipid itu sendiri. Jadi, katabolisme lipid adalah proses biokimia di dalam tubuh yang melibatkan pemecahan molekul lipid menjadi komponen yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di dalam sel-sel tubuh dan melibatkan berbagai enzim dan reaksi kimia. Di dalam katabolisme lipid terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, lipid disimpan dalam bentuk trigliserida dalam vaskular adipose atau lemak. Enzim lipase bipoprotein lipase atau LPL memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas atau FFA dan gliserol. Yang kedua, oksidasi asam lemak. Asam lemak bebas FRA kemudian dioksidasi oleh enzim enosit transport protein 1 FATP1 menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas kemudian masuk ke mitokondria sel melalui transportasi dengan enosit transport protein 2 atau FATP2. Yang ketiga, beta oksidasi. Dalam mitokondria, asam lemak bebas mengalami proses beta oksidasi. Proses ini menghasilkan asetil CoA, NADH, FADH2, dan 2 molekul karbon dioksida. Yang keempat, kerja siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Asetil CoA masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari beta oksidasi digunakan dalam fosforilasi oksidatif untuk produksi ATP. Yang kelima, produksi ATP. ATP adalah unit energi utama dalam sel. ATP dihasilkan melalui fosforilasi oksidatif yang terjadi pada membran internal mitokondria. Yang keenam, transportasi gliserol. Gliserol yang dihasilkan dari lipolisis dapat digunakan sebagai sumber energi atau dimasukkan kembali ke glukosa melalui proses gluconeogenesis. Jadi, untuk tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan tadi, teman-teman bisa lihat pada gambar untuk gambaran dari tahapan-tahapan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.